Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat semuanya, mari kita membaca suratul Fatihah untuk mengawali pengajian ini. Semoga apapun yang kita lakukan ini bermanfaat, membawa berkah dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhin niyya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Rusana hadrati muassisin hadratil ulama Bashir Asy'ari wa Rasulullah Babi Samsuri wa jami fu'i mawsuri mawdudatihim qata sallallahu sirruhum wa rahmatullahi ma'atum. Syunillah lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sahabat semuanya, kitab yang kita kaji ini namanya kitab Ayyuhal Walad. Kitab ini bentuknya kecil, sebuah risalah, tapi isinya sangat luar biasa. Isinya ini menyampaikan hal-hal yang inti di dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak, yang ini nanti diceritakan di dalam pembukaan kitab ini terkait kenapa kitab ini dikarang. Namun sebelumnya tentu saya akan ingin menyampaikan beberapa hal untuk mendasari, ya, untuk biar gampang memahami semua kitab yang isinya itu tasawuf. Jadi cara memahami kitab tasawuf itu kita mesti sebelumnya harus yakin dulu bahwa iman yang pendekatan yang kita pakai dulu itu adalah iman, ya. Tanpa iman, yakin, itu sulit sekali untuk memahami isi dari tasawuf. Jadi yang pertama, iman kepada Allah, malaikat, kabeh, qadha, qadar. Itu yang harus kita yakini betul, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak Allah, atas takdir Allah, dan Allah itu yuridu mayyasya, ya, maha sakarpe dewe kalau bahasa kasarnya, itu semaunya sendiri, dan itu mutlak bagi Allah. Itu yang pertama, ya. Nah, nanti kalau ini tidak kita yakini, nanti memahami konten isi dari tasawuf itu agak susah, nanti banyak sekali yang secara lahir kadang bertentangan dengan kita. Maka harus kita dasari dulu bahwa belajar tasawuf itu iman dulu yang ditonjolkan. Yang kedua, keyakinan bahwa kehidupan ini ada kehidupan di dunia dan ada kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia sifatnya sementara. Nah, kehidupan akhirat itu sifatnya selama-lamanya dan itu hakiki. Itu hakiki. Karena itu para ulama sufi, ahli tasawuf itu ini yang diyakini itu, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah perantara, hanyalah alat, hanya sarana untuk mencapai kehidupan yang selama-lamanya itu, yaitu kehidupan akhirat. Nah, prinsip-prinsip seperti ini harus kita dasari dulu sebelum kita
masuk di term-term atau iktibar atau ibarat-ibarat yang ada di dalam tasawuf. Jadi itu. Jadi nanti kalau ini kita yakini dulu, maka nanti pembahasan apapun itu menjadi mudah untuk difahami, untuk bisa dimengerti apa yang diinginkan oleh orang-orang sufi. Nah, sahabat-sahabat semuanya, tasawuf itu Ibnu Zamani, orang sufi itu Ibnu Zamani. Tasawuf itu adalah perspektif, ya. Perspektif artinya tasawuf itu bisa masuk pada situasi kondisi apapun dalam kehidupan ini. Nah, apa mafhumnya? Untuk menjadi orang sufi itu tidak harus keluar dari pekerjaan atau profesi yang sedang dilakukan, kecuali profesi yang haram, ya itu jelas ya, haram ya. Artinya misalkan ya katakan sahabat-sahabat kebetulan menjadi mahasiswa, untuk menjadi orang sufi tidak harus keluar dari mahasiswa. Jadi mahasiswa yang sufi itu juga ada. Jadi perspektif ya, sufi tasawuf itu perspektif, lah orangnya namanya sufi. Nah, kebetulan mempunyai jabatan sebagai kepala desa atau lurah misalnya. Untuk menjadi orang sufi ya nggak harus mundur dari jabatan sebagai lurah atau sebagai kepala desa. Kepala desa yang sufi itu ya ada gitu. Jadi itu maknanya bahwa tasawuf sufi itu adalah perspektif cara pandang dalam kehidupan ini. Untuk menjadi sufi seorang pegawai negeri nggak harus keluar dari pegawai negerinya, PNS-nya tidak harus. Nah, jadi bisa orang PNS, orang pegawai negeri itu tetap, nah perspektifnya, cara berpikirnya, muamalahnya itu sufi menggunakan ilmu tasawuf. Ini penting ya. Jadi jadi orang sufi itu bukan kemudian khas, eksklusif gitu, enggak. Nah, tasawuf sebagai perspektif itu bisa kita terapkan dalam profesi apapun. Yang penting ada nilai-nilai yang menjiwai, yang mewarnai di dalam cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak itu adalah nilai sufi. Nah, bagaimana nilai-nilainya? Nah, itu yang sedang kita pelajari ini.